Kita ke informasi lainnya, meskipun Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun ternyata masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Hussam Abu Safia. Karena sejak 2024 hingga kini dokter Hussam masih disekap Israel dan mengalami penyiksaan. Sementara itu warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan warga penjajah Israel. Muafak Abu Safia, kakak dokter Hussam Abu Safia mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Hussam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya. أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوه من وينه؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله وما بيأدي رسالته الإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة إنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض إحنا طلبنا إنه تخلي المستشفى وكيف أنت ترفضه. Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Hussam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. ما خرج من تقرير من الأمم المتحدة وما خرج قبله من المحامي أخبار صادمة كانت عن الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب الشديد الذي تعرض له وفقدانه أكثر من 40 كيلو من وزنه وعنده تصارع في ضربات القلب وأيضا ضرب بالمطارق. هذا كله يجعلنا في أمس الحاجة المطالبة بإطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية. Hussam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribet Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut. طبعا اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء. هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان. Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.